Terlepas dari pro kontra tentang ciri-ciri calon presiden, yang dinyatakan Presiden Joko Widodo pada acara Nusantara Bersatu, yaitu tentang rambut putih, wajah berkerut, dan diingatkan pula supaya hati-hati dalam memilih pemimpin pada pemilu mendatang. Akhirnya, ada bedah sudut pandang terutama tentang rambut putih dan siapa sebenarnya figur yang dimaksud. Ternyata dipertanyakan pula tentang perbezaan rambut putih dengan rambut hitam, khususnya dikaitkan dengan soal kerja keras dan ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat. Terkait soal figur calon presiden dan kontroversi rambut putih dan rambut hitam, kini tiba masanya untuk menyimak apa komentar Baron Danadono, Indonesian Political Observer berikut ini. Mumpung hujan seperti ini, saya jadi ingat sebelumnya saya mau mengucapkan turut berduka atas musibah bencana di Cianjur. Semoga saudara kita di sana kuat mental, sehat jasmani rohani, dan segera bisa pulih kembali. Mengarah ke siapakah rambut putih itu? Menurut saya itu tidak mengarah ke siapa-siapa sebenarnya. Tapi untuk sebagian relawan, dalam tanda kutip ya relawan, mengasosiasikan pada Ganjar Pranowo. Tapi jangan lupa, yang rambut putih itu bukan cuma Ganjar Pranowo, Pak. Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, itu rambutnya putih, wajahnya berkerut. Ya. Dan selain Ganjar Pranowo dan Pak Basuki, yang berambut putih lagi ada, Pak, namanya Ridwan Saidi. Ridwan Saidi itu lebih tua lagi, lebih banyak lagi kerut-kerutannya, rambutnya putih gondrong, Pak. Gitu. Jadi, kalau itu dijadikan acuan, menurut saya terlalu prematur ya, terlalu cepat gitu. Karena begini, Pak Jokowi kan mengatakan ciri-ciri rambut putih karena kerja untuk rakyat. Nah, saya kembali bertanya nih pada masyarakat, 8 tahun terakhir Pak Jokowi itu bekerja untuk rakyat. Kita semua tahu, diakui oleh dunia pula gitu ya. Apa Pak Jokowi rambutnya putih? Kan tidak. Wajahnya berkerut. Yes, berkerut. Karena beliau memikirkan rakyat dan bangsanya, negaranya, setiap waktu. Tapi ya beliau rambutnya hitam, nggak putih. Ya, jadi kita jangan mudah terjebak atau terbawa euforia yang kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu secara ilmiah, betul Pak ya. Nah, jadi lepas dari itu, saya yakin Pak Jokowi dalam acara di tanggal 26 November kemarin, beliau sama sekali tidak memberikan kode-kode apapun. Tidak. Kenapa? Pertama, Pilpres masih jauh, Pak. Masih 1 tahun lagi lah dari sekarang kurang lebih. Kedua, beliau itu kan kader PDIP. Kader PDIP yang baik dan benar itu patuh pada garis-garis ketentuan partainya. Dan kita tahu untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, urusan calon presiden itu haknya Ketua Umum PDIP, haknya Mbak Mega, karena beliau sudah diberikan mandat oleh Kongres PDIP. Jadi saya yakin sebagai kader PDIP yang baik dan cerdas dan santun, Pak Jokowi tidak mungkin head to head berhadapan-hadapan dengan Mbak Mega dengan kemudian memberikan kode bahwa si A atau si B yang jadi calon presiden. Nggak mungkin mendahului keputusan Bu Mega. Pidato Bapak kemarin itu untuk ini aja, anggap aja untuk lucu-lucuan, kangen-kangenan gitu, enteng-entengan aja gitu. Jadi jangan ditanggapi dengan serius gitu. Tapi kalaupun itu benar kode keras dari Pak Jokowi, menurut pendapat pribadi saya, yang beliau maksudkan itu ya Pak Basuki, Pak, gitu. Karena beliau itu kebersamaannya dengan Pak Jokowi itu sudah sejak 2014. Sejak 2014 beliau itu berpanas-panas membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke.
Jadi kalau saya terbawa arus dalam pola berpikir kode keras tadi, menurut saya yang paling pantas ya Pak Basuki. Pak Basuki itu sudah membuktikan beliau itu kerja keras, bersih, tidak ada apa rumors, tidak ada gosip-gosip miring tentang beliau gitu. Bahkan beliau ini sederhana sekali Pak. Jadi yang saya dengar beliau ini nggak main sosial media Pak, nggak main WhatsApp, dan jadi memang beliau ini tidak ambisi sama sekali gitu. Justru orang yang tidak ambisi ini yang harusnya kita perhatikan gitu ya. Kalau yang ambisius udahlah gitu, karena jadi juga saya dengar Pak Basuki itu rumah beliau tergusur karena pembangunan infrastruktur, bayangkan gitu. Jadi itu mungkin proyek PUPR menggusur rumah beliau. Nah, sebagai orang nomor satu di PUPR, beliau bisa saja membelokkan proyek itu ya supaya rumahnya nggak tergusur. Tapi beliau ikhlas. Nah, apakah kita ini banyak yang tahu soal itu? Enggak, saya rasa gitu. Jadi saya pikir kalau kita melihat isi seseorang itu, yang paling cocok menurut saya Pak Basuki. Tapi kalau saya gitu ya, tetap buat saya yang terbaik untuk Indonesia itu Pak Jokowi, Pak. Jadi saya dan kawan-kawan ini banyak sebenarnya sedang berusaha dengan cara yang konstitusional akan menyampaikan aspirasi ke saudara-saudara kita di parlemen untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 terutama untuk dirubah menjadi 3 periode sehingga Pak Jokowi bisa maju lagi di 2024 menuntaskan kerja-kerja beliau supaya pembangunan tetap berlanjut dan kondisi keamanan kita Indonesia di 2024 itu bisa lebih kondusif gitu ya, bisa tenang gitu. Jadi banyak sebenarnya kawan-kawan kita yang ingin Bapak maju lagi, tapi karena hambatannya di konstitusi, maka konstitusi inilah yang akan kami sampaikan ke parlemen untuk dirubah. Dan itu konstitusional Pak, karena acuannya itu pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa konstitusi bisa dirubah selama kita punya alasan yang kuat dan memang kondisi negara membutuhkan itu. Jadi dengan asumsi 2024 Pak Jokowi maju lagi, maka Indonesia Emas 2045 itu insya Allah bisa lebih terwujud Pak, karena fondasinya itu ya di 2024 ini gitu. Jadi mudah-mudahan keinginan banyak mayoritas rakyat supaya Bapak bisa maju lagi, ya mudah-mudahan terkabul, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Jokowi 3 periode, insya Allah.